Halo guys, kembali lagi bersama aku Wiwin Safira Aprilia. Kali ini aku akan buat video tentang review film Mencuri Raden Saleh. Pasti kalian sudah pada nonton ya film ini. Akan mereview filmnya. Let's go. Karya terbaru Visinema Picture, Mencuri Raden Saleh, akhir-akhir ini menjadi perbincangan. 1 minggu sebelum perilisan film, Mencuri Raden Saleh mengadakan spesial screening di berbagai kota besar Indonesia yang menghasilkan respon-respon positif dan memuaskan. Film ini mendapat review negatif tentang para pemain dan genre yang dianggap baru dan tidak akan berkembang di Indonesia. Ternyata jauh dari itu, Mencuri Raden Saleh adalah film yang sangat menghibur dengan porsi pemain dan alur cerita yang dengan baik dirancang Angga Dwi Mas Sasongko sebagai sutradara. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry Pik, gua out. Gue gak percaya sama lo. Jangan pernah tinggal kayak tadi lagi. Kita gak punya apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Film Mencuri Raden Saleh ini adalah salah satu film karya Angga Dwi Mas Sasongko. 10 menit sebelum chaos. Kalian mau cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Cabut! Iko! Hadepin. Saatnya jadi pencuri beneran. Masing-masing dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Anjing, pecat. Mainan. Keren, kata pertama yang keluar dari saya ketika selesai menonton screening film Mencuri Raden Saleh ini. Lukisan itu dipindahkan. Film ini menjadi salah satu film dengan genre heist di Indonesia yang saat ini bisa menjadi alternatif film aksi yang tidak kalah kualitasnya dengan genre lain di Indonesia. Dibintangi aktor muda berbakat Indonesia, Mencuri Raden Saleh yang awalnya diremehkan karena genre, ternyata berhasil mematahkan argumen-argumen negatif tentang para pemain. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Piko, Angga Yunanda sebagai Ucup, Agnia sebagai Sarah, Rahel Amanda sebagai Vela, Ari Irham sebagai Tuk-Tuk, Mai Sahab sebagai Gofar. Sepanjang film, penonton tidak hanya menemukan sekelompok pemuda yang membuat rencana pencurian dan persiapan mereka sebelum short time, namun juga bagaimana hubungan antara karakter juga ditunjukkan. Yang menarik adalah bagaimana film ini menunjukkan persahabatan antara Piko dan Ucup, serta brotherhood Tuk-Tuk dan Gofar yang dibuat cukup serius. Piko dengan permasalahan keluarganya selalu memiliki Ucup yang menenangkannya. Mereka yang saling melengkapi dan merasa khawatir membuat drama film ini sangat berkesan. Sebuah persahabatan yang hidup dan memiliki chemistry cukup kuat. Dari film Mencuri Raden Saleh tidak hanya memberikan cerita tentang aksi pencurian saja, namun juga bagaimana anak muda menghadapi permasalahannya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya milik mereka. Tidak hanya itu, beberapa pesan juga dinarasikan di akhir film sebagai intervensi dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang menurut mereka juga bisa jadi sebuah bentuk perlawanan dari penggambaran Pangeran Diponegoro yang mendongak ke arah Belanda saat ia ditangkap. Sebuah narasi penutup yang manis sekaligus kesimpulan atas jeripaya komplotan yang begitu menegangkan selama film. Salah satu yang menarik dari bagaimana kisah-kisah mereka diceritakan adalah bagaimana jalan cerita yang diberikan, beberapa twist sehingga apa yang diekspektasikan penonton mungkin tidak disangka-sangka sebelumnya. Tiap karakter benar-benar memiliki porsi mereka dengan kisah latar belakang kehidupan mereka yang dijelaskan dengan cukup baik di dalam cerita. Bukan hanya para karakter utama, beberapa pemain lainnya juga mendapatkan porsinya sendiri, sehingga penonton tidak memiliki interpretasi lain atas satu karakter.
Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dalam film ini menjadi objek pencurian dari komplotan mahasiswa yang nol pengalaman mencuri. Semua terlihat begitu mudah di tangan para komplotan yang mereferensikan film-film Hayes sebagai dasar dari rencana mereka mencuri lukisan bersejarah Raden Saleh. Hal ini menjadi salah satu yang menarik sebab kepolosan para karakter yang menghadapi masalah, menerima tawaran pekerjaan, menyusun rencana, atau bahkan saat mereka menghadapi masalah pada aksi pencurian mereka. Mereka tidak dibuat berlebih dan mencoba merubah identitas mereka. Rintangan yang terjadi diselesaikan dengan pikiran yang mungkin akan dilakukan anak muda tanpa pikir panjang. Sang sutradara tidak membuat para komplotan menjadi terlihat superior dan masih menunjukkan sisi sensitif dan kekurangan dengan natural. Meskipun mereka dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit dari rencana-rencana yang mereka bangun bersama, namun di sini mereka berusaha untuk kembali menyusun rencana dengan lebih rapi dan memperjuangkan milik mereka. Berusaha menutupi lubang-lubang yang ternyata menjadi awal dari permasalahan yang mereka hadapi. Secara kualitas, harus aku akui bahwa Mencuri Raden Saleh memiliki kualitas yang tak kalah bagus ketimbang film Hayes produksi Hollywood. Soalnya, film ini hadir dengan alur cerita pencurian yang mampu dibangun secara cerdas dan mampu membuat penonton merasa tegang seperti tontonan bergenre Hayes pada umumnya. Hanya saja, beberapa poin cerita dalam film ini ada yang cukup mudah penonton tebak. Hal ini mungkin karena elemen cerita dalam film Hayes hampir selalu sama, sehingga plot twist seperti apapun enggak akan terasa terlalu mengejutkan. Chemistry mereka sebagai kelompok pencuri terasa sangat solid serta menghibur sehingga bikin penonton ingin bergabung dengan mereka. Meski begitu, keahlian mereka sebagai individu kurang terasa dalam filmnya, sebab dalam promosi filmnya mereka diperkenalkan sebagai spesialis pada bidang tertentu dalam proses pencurian lukisannya. Salah satu karakter yang paling tak terasa keahlian adalah Tuk-Tuk yang seharusnya jago mengemudi. Dalam filmnya, keahlian Tuk-Tuk dalam mengemudi mobil hanya terasa saat ia beraksi dalam balapan liar, bukan ketika proses pencuriannya berlangsung. Sementara itu, karakter yang keahliannya paling terasa dalam filmnya adalah Sarah yang menjadi tukang pukul, serta Ucup yang menjadi hackernya. Hal ini mungkin terjadi karena mereka adalah sekelompok pemula dalam aksi pencurian ini sehingga belum terlalu ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun terlepas dari kurang menonjolnya keahlian mereka, chemistry keenam pemuda ini sebagai sekelompok tetap berhasil mencuri perhatian penontonnya. Angga Dwi Masa Songko juga berhasil menghadirkan gaya penyutradaraan yang terbilang jarang kita lihat dalam film Indonesia lewat Mencuri Raden Saleh. Salah satu cara pengambilan gambar yang sukses bikin terpukau adalah momen Ucup melakukan hacking, serta aerial shot saat Ucup dan Biko mengendarai mobil hingga momen zoom in yang terasa sangat halus. Selain itu, film ini juga menghadirkan beberapa momen pertarungan dari para karakternya, khususnya sosok Sarah yang melibatkan Agni Haik sebagai pemerannya. Adegan petarung ini pun hadir dengan koreografi yang mampu bikin penonton puas lewat pukulan dari karakter utamanya terhadap para musuhnya. Seluruh adegan ikonis dalam film ini juga diiringi oleh soundtrack yang membuat momennya semakin terasa lebih dramatis hingga menyenangkan. Gaya penyutradaraan Angga ini pun berhasil memberikan pengalaman menonton yang terasa mewah. Setelah menonton Mencuri Raden Saleh, kamu akan memiliki rasa puas ketika keluar bioskop karena kualitas filmnya yang menyenangkan. Meski begitu, pikiran kamu juga akan terselimuti oleh rasa penasaran. Pasalnya ada banyak plot atau misteri yang belum terungkap dalam filmnya, seperti motif beberapa karakter melakukan hal tertentu. Hal ini tentunya akan membuat penonton jadi penasaran setelah menyaksikan filmnya. Namun kemungkinan besar deretan plot hole tersebut akan menjawab pada sequelnya. Sampai saat ini memang masih belum ada kabar terkait sequel Mencuri Raden Saleh, tapi karena banyak konflik dalam film pertamanya yang membuat selesai, kemungkinan memang akan ada kelanjutannya. Dengan cerita yang sederhana dan menyenangkan, Mencuri Raden Saleh berhasil menjadi angin segar di tengah industri perfilman Indonesia yang genre terkesan itu-itu saja.
Mencuri Raden Saleh bukan hanya sebuah film yang akan menyuguhkan bagaimana sekelompok pemuda melakukan aksi heis saja, namun juga bagaimana para karakter berkembang dan berinteraksi sehingga menciptakan konflik dan membuat cerita semakin kaya. Mencuri Raden Saleh memberikan tontonan yang hangat antar hubungan persahabatan dan persaudaraan, serta bagaimana semangat pemuda untuk memperjuangkan apa yang mereka anggap benar dengan segala masalah yang mesti mereka hadapi. Jadi itu saja review film dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata dalam mereview ya teman-teman. See you next video.